Oke, kembali lagi bersama saya Aksal. Di sini saya akan podcast bersama teman saya Alan, dan temanya itu adalah berbeda jalan tetapi satu tujuan, yaitu kita akan membahas dua agama yang berbeda, yaitu Islam dan Buddha tetapi versi generasi Z. Hari ini kita bakal ngobrol tapi maknanya dalam banget. Oke. Apa itu? Dan tapi tenang, ini bukan debat ya, bukan ceramah. Kita cuma pengen ngobrol biar makin ngerti sama paham aja. Dan nggak salah paham aja. Betul. Betul ya. Terus Soalnya kadang tuh orang salah paham cuma gara-gara nggak ngerti. Padahal kalau kita tahu dasarnya banyak banget positif yang bisa dipelajari. Jadi yuk jangan sampai salah paham. nah bener tuh. Jadi kita siapin pikiran terbuka dan kopi hangat lo, kita mulai aja bro. Oke, kita mulai dari Islam dulu ya. Jadi Islam itu agama yang ngajarin tentang keesaan Tuhan. Cuma ada satu Tuhan, yaitu Allah. Nabi Muhammad SAW itu utusannya, dan kitab suci adalah Al-Qur'annya. Bener banget. Nah di Islam tuh ada 5 rukun yang ibaratnya di Islam itu sebagai fondasi hidupnya orang Islam. Ada syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Kalau untuk yang haji itu khusus untuk yang mampu saja. Dan yang kerennya itu, Islam itu nggak cuma soal ibadah, tapi juga soal perilaku. Kayak disuruh jujur, sabar, tolong menolong, dan konsepnya sih keren juga. Dan yang paling penting itu nggak boleh sombong. Dan ada di Islam itu ada konsep rahmatan lil alamin. Karena saya bukan orang Islam jadi nggak tahu ya gimana baca ya, tapi artinya Islam itu rahmat buat seluruh alam. Jadi bukan cuma buat manusia tapi juga buat hewan dan alam sekitarnya. Ya indah sih kalau dipikir-pikir. Nah, setuju banget. Intinya Islam itu ngajarin kita buat hidup yang seimbang dan ibadahnya tuh harus jalan, tapi tetap peduli sama sesama manusianya ya. Sekarang kita bahas Buddha. Jadi kan udah Islam, sekarang Buddha. Jadi Buddha ini diajarin sama Siddhartha Gautama, sang Buddha sekitar 2500 tahun yang lalu di India. Nah, jadi inti ajarannya Buddha itu tuh gimana caranya manusia bisa lepas dari penderitaan dan hidup yang damai. Itu tuh dijelasin lewat 4 kebenaran mulia. Nah, ingat tuh aku tuh yang pertama hidup itu pasti ada penderitaan. Kedua, penderitaan muncul karena keinginan dan nafsu. Ketiga, penderitaan bisa berhenti kalau kita bisa ngendaliin diri. Dan keempat, caranya lewat jalan tengah. Nah, benar tuh. Dan di jalan tengahnya itu tindakan benar, pikiran benar, dan yang lain-lain. Makanya umat Buddha tuh sering latihan meditasi buat dapetin ketenangan batin. Tujuannya itu nirwana, kondisi paling damai, bebas dari penderitaan. Kayak versi peace mode on. Iya sih, setuju. Buddha juga ngajarin metta sama karuna, cinta kasih dan ulas asih buat sesama makhluk hidup. Kita tadi udah ngomongin soal Islam dan juga Buddha. Sekarang kita bakal bahas persamaan nilai Islam dan Buddha. Nah, jadi kalau kita perhatiin ya, walaupun beda banget asalnya, Islam dan Buddha tuh punya banyak kesamaan nilai. Bener tuh, dua-duanya ngajarin self control alias ngendaliin diri. Di Islam ada puasa buat nahan hawa nafsu. Di Buddha juga diajarin buat nggak berlebihan dalam keinginan. Nah, dua-duanya juga ngajarin kasih sayang. Dalam Islam ada ihsan, berbuat baik ke semua makhluk. Dalam Buddha ada karuna, ulas asih tanpa batas. Kayaknya efeknya sama banget ya, cuman beda cara aja. Islam tuh kayak berbuat baik karena Allah. Buddha kayak berbuat baik karena semua makhluk layak damai. Tapi ujung-ujungnya juga tetap sama intinya. Dan tujuan mereka juga sama. Betul, intinya tuh dua-duanya ngajarin damai sama sederhana dan saling menghargai. Coba bayangin kalau semua orang beneran ngejalan itu. Dunia auto adem, gak ada drama, gak ada kebencian. Dan semua orang hidupnya bakal tenang. Oke. Sekarang kita bahas toleransi nih.
Ini penting banget topik ini buat anak muda zaman sekarang karena tau lah sekarang kayak gimana. Oke, kadang tuh masalah tuh muncul bukan karena agama juga, tapi karena orangnya tuh nggak ngerti, kayak salah ngomong, salah tanggap, terus jadi ribut di sosial media di mana. Itu sih. Makanya simpel banget. Solusinya sebenarnya simpel banget. Contohnya saling respect. Misal teman muslim lagi puasa, lalu dihormatin aja. Teman Buddha lagi waisak, ya diucapin selamat. Gampang kan? Iya sih, toleransi itu juga bukan berarti kita harus sama, tapi kita tuh tahu cara menghargai perbedaan yang ada. Kayak lo makan nasi padang, terus aku makan mie ayam. Beda lauk tapi tetap makan bareng. Bener nggak? Bener. Analoginya sih aneh, tapi masuk sih. Intinya tuh perbedaan itu bukan tembok, tapi warna. Dunia bakal ngemusingin juga kalau semuanya tuh sama. Habis itu yang terakhir tuh penutup aja dari kita. Jadi kalau bisa saya simpulkan, baik Islam maupun Buddha itu sama-sama ngajarin manusia buat hidup damai, tenang, dan punya hati yang bersih. Dan dua-duanya ngajarin kita buat mulai dari diri sendiri. Introspeksi dulu deh, baru ngomongin orang lain. Bener, soalnya kalau kita bisa ngendaliin, kita tuh udah menang dari separuh hidup kita. Setuju banget tuh. Dan makin kita kenal agama lain, makin sadar kalau semua ajaran itu punya pesan yang sama, menjadi manusia yang baik. Jadi ya bukan siapa yang benar, siapa yang paling benar, tapi siapa yang bisa nyebarin kebaikan. Bener. Jadi buat kalian semua yang lagi dengerin, semoga habis lihat podcast ini atau dengerin podcast ini jadi lebih open minded deh dan lebih respect sama perbedaan, karena kita hidup di Indonesia, kita nggak cuma sendiri tapi beragam kan. Oke bro, kita segitu dulu segmen di podcast obrolan kita hari ini tentang berbeda-beda tapi tetap satu jalan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap santai ya, tetap damai, dan ingat beda itu bukan masalah, asal saling respect. Thank you.